Dan untuk membangun sebuah metaverse tidak semudah itu. Facebook mengeluarkan uang 700 triliun Iya. untuk riset, Ji. Nah ini belum tidak ada gambarannya Ini mau jadi kau apa. cuma menjual token, kau mau bikin metaverse. Jadi begini, kau memelihara telur menjadi naga kau kasih jadi setelah dia balap kan dia nambah lagi powernya apa segala macam kan. Naga ini akan naik ke kelasnya. Nah ada orang yang tidak mau tidak mau capek-capek pelihara dari nol. Ini naga yang saya punya tadi yang sudah besar bisa saya jual di marketplace. Marketplace naga. Marketplace NFT ku, NFT, ya toh. Saya kan bisa dapat token. Nanti kan dapat token. Token ini dirubah jadi rupiah bagaimana? Bisa di withdraw di sini. Makanya saya bilang tadi. Siapa yang bayar withdraw itu? Siapa? Memori ya. Masa ke metaverse dan kasih gabung dengan NFT karena hampir satu ekosistem dengan dia. Bisa juga dibilang tetap dari dipungkiri bahwa ada memang kripto di dalam juga sebagai alat transaksinya kan. Iya. Nah, baku sambung semua. Terintegrasi Ji. NFT paling sederhananya kita jelaskan apa? Paling sederhananya itu NFT adalah sebuah sertifikat digital yang tidak ada kopinya. Jelas bilang ini tidak bisa dikopi karena menggunakan teknologi blockchain yang tadi dijelaskan. Tercatat di blockchain. Ada yang catat dan bersifat data historis. Tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus. Nah, bagi yang teman-teman yang sudah main data ini harus bikin video khusus kayaknya untuk edukasi yang mau main NFT di OpenSea. Nanti kan ada saya sederhanakan istilah aku Jin adalah alat transaksinya di dalam itu transaksi kita menggunakan ada basicnya adalah ETH, ada Polygon. Si yang kita kenal siapa Gozali itu dia menggunakan Polygon. Karena di Polygon itu kalau kita upload NFT tidak ada gas fee. Iya. Tidak ada fee lah. Oh ya gas fee ya. Gas fee itu istilahnya Ethereum. Kalau di Polygon lain lagi. Saya lupa apa namanya. Berarti gas fee itu adalah istilah dari Ethereum. Ethereum yang kasih keluar. Jadi setiap koin atau token punya istilah tersendiri. Apa namanya fee-nya. Iya. Kalau gas fee intinya fee lah. Terlalu panjang mau dijelaskan tadi bilang apa itu gas fee, bilang fee-nya. Jadi kalau mau ada transaksi ada harus fee. Kojabata keluar. Nonton di video sebelumnya itu ada dijelaskan lari kemana itu fee-nya. Ada di sini nih di atas saya simpan. Ini video kedua nih. Oke, terus kenapa Polygon tidak ada pembayaran? Ya, itu kebijakan dari developernya. Jadi tidak berarti dia punya juga. Jadi begini, kita harus memahami dulu NFT itu unik di blockchain-nya. Bukan berarti dia unik di Ethereum. Misalnya begini, ada gambar digitalku. Saya minting di blockchain-nya Ethereum. Tapi dengan gambar yang sama saya bisa minting di blockchain-nya Binance. Oh bisa? Bisa. Oh begitu. Kau bisa meminting satu gambar yang sama di beberapa blockchain blockchain yang lain. Dia unik di blockchain itu, bukan unik di seluruh dunia. Harus dipahami. Nah, ini baru jelas, saya baru tahu itu. Bilang ternyata karena NFT itu keluar dari smart contract yang ditulis di blockchain yang bersangkutan. Terus kenapa di OpenSea tidak begitu tidak terlalu ada rekomendasi Polygon dibanding ETH? Saya bukan praktisi NFT-nya. Maksudnya saya tidak terlalu paham bagaimana, karena mungkin di Polygon itu terlalu tinggi biaya potongannya. Enggak, ETH. Enggak, ETH mahal di mintingnya tapi tidak ada potongan di penjualan. Oh iya. Kalau di Polygon 0, berapa itu? 1 ya? Iya, 1%, sorry 1% kah? Di Polygon 2% ya? Kalau enggak salah 1 sampai 3. 1 sampai 3 ya. Kalau enggak salah ya. Sekitaran situlah, tinggi lah. Ya, tinggi lah kalau dipotong, kalau kita misalnya mau jual misalnya 100 juta kan itu 1 juta memang harus keluar. Ya, kalau di ETH kok minting mungkin mati 400-500 ribu Ji. Oh tidak, 0,5 ya, sekitar 800-an ribu ya, lah. Itu kan saya menghitung ETH waktu masih 30 juta. Sekarang mungkin ETH sudah berapa? 40 lebih ya? Sekitar kemarin saya hitung 600-800 lah kalau tidak salah. Pas video ini dibuat lah. Kurang lebih seperti itu. Ya, sekitaran itulah. Iya. Tapi pada saat transaksi tidak ada. Kalau di Binance mau minting itu ya mati-mati sekitar 30.000 Ji sekarang, karena Binance masih murah atau masih 6 Terus juta. Terus kalau jualan tidak ada fee nambel. Ada
Oh, berarti apa marketplace anunya kah? NFT-nya dia. Binance. Iya. Macam-macam. Saya juga punya marketplace-nya itu. Oh, ini dia 3 token ini. Dari 3 token. Weh, dari tadi ini video ketiga ini. Berarti orang bertanya menunggu bilang ini 3 token Indonesia apa? Ada kita punya produk namanya Neftipedia. NFTpedia. Iya, Neftipedia itu di dalamnya itu ada terintegrasi, ada wallet management, bisa kau simpan ke aset kriptomu di situ, bisa kau mentransfer, bisa kau menerima, bisa kau withdraw, bisa kau isi. Bisa withdraw aja uang. Bisa. Weh, tahu. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa Bank. koin payment gateway. Oh, payment gateway. Iya. Berarti bisa OVO, Bisa Gojek, misalnya dari GoPay. bisa dari MetaMaskmu, enggak belum kita masuk ke sana. Baru satu payment gateway yang Bisa. ada beberapa yang lagi mau deal, tapi ada satu sudah Apa terintegrasi. yang paling satu yang bisa mi? iPaymu kalau enggak salah. Baru EP susah tuh kalau EP. Permata punya itu. Permata Bank. Iya, tunggu dulu saya lihat ke dulu nah. Karena Berarti dari Permata Bank ke rekening tak? iya. Oh, begitu. Nih, kayak Nah. ini tuh. Ini sudah launching ini? Atau baru launching di sini? Hah? Sudah launching ini? Sudah Mi. Ah. Sudah ada Mi di Google Play. Ah. Nah, ini adalah kita punya wallet management. Bisa kau kirim ke. Nah, kita punya 3 mata uang. Neftipedia, Duit sama Neftiland. Oke. Nah, ini semua Duit ini nanti untuk ke exchange utilitasnya, kemudian Neftiland ini untuk ke NFT game yang saya kasih lihat tadi. Kita punya game play to earn, bisa kita dapat reward token juga dari permainan kayak game itu. Kan banyak nih seperti itu toh yang Iya. udah banyak dimainkan di sini ya sih. Ada beberapa saya ingat Nih, kalau mau kau beli bisa lewat Permata. tokennya. Iya. Oke. Saya untuk withdrawnya saya belum ini karena saya tidak pernah melakukan withdraw langsung di sini. Oh, jadi ini tiga token apa? 3 token digital. Tiga token digital membangun ekosistem ini. Bangun dulu ekosistem baru kita. Ya memang di awal kita juga jual kita punya token-token, tapi dengan cara bahwa kita jelaskan bahwa token-token ini kita jual untuk membiayai ini project. Tapi berbasis apa tokennya? NFT? Binance. Iya. Dan insya Allah kita akan punya blockchain sendiri. Jadi nanti semua kita punya produk-produk ini kita akan pindahkan smart kontraknya ke kita punya blockchain sendiri. Oh, karena untuk punya blockchain sendiri harus punya budget besar cukup besar nih. Betul. Oh, tapi maksudnya fokus nanti jualannya kalau bahasa marketing datang saya sekarang positioningnya lah, istilahnya kayak begini. Kalau jualan masuk di ada itu yang biasa di pinggir jalanan makanan tuh, kalau masuk biasa kamu menunya banyak sekali. Tapi ada salah namanya menu rekomendasinya, menu handalnya apa? Sebenarnya ini kita sedang berusaha mengembangkan ini teknologi untuk menyediakan infrastruktur untuk siapapun. Karena sebenarnya implementasi NFT, implementasi token itu bisa dimasukkan ke dalam segala sektor. Misal, saya buat blockchain, kemudian kita bicara industri musik misalnya. Selama ini musik itu kan middleman-nya adalah label, iya betul, ya kan, publisher dan segala macam. Ketika NFT ini sudah jalan. Musisi langsung bisa menjual produknya ke pendengarnya. Itu kan yang terjadi sekarang, tapi dalam tanda kutip bikin musisi tidak bisa mendapatkan lebih karena bisa apa lagi tuh? Tidak. Sekarang bagaimana caranya musisi menjual sekarang? Dia tetap harus lewat platform misalnya Spotify. Dan dia cuma dapat sekian persen kecil Iya, betul. Lebih besar kian dapat Dulu bisa jual, kalau CD dia cetak sendiri waktu yang CD. Zaman independen apa indie tuh. Tapi kan marketnya kecil. Nah, sekarang ada yang namanya decentralized apps. Decentralized apps ini adalah peer to peer antara si A ke B. Blockchain sebagai penengahnya yang memvalidasi. Oh, jadi itu lagi dikembangkan tuh. Jadi musisi bisa jual, misalnya saya jual musik asli saya sebanyak 100. Iya. Ya itu nanti masuk ke teknologi yang namanya multi token. Jadi satu kontrak, satu NFT bisa mewakili banyak objek dengan objek yang sama. Berarti dia 100 jual musik tapi yang asli. Kalau ada nih 102 palsunya mi. Iya. Jadi maksudnya kebanggaan jadi bilang. Betul. Apalagi kita ngefans toh. Iya. Itu minta apa? Itu salah satunya misalnya musik. Misalnya nih ada satu misalnya
bisa masuk ke pemerintahan, BPN misalnya, Badan Ya. Pertahanan Nasional. Betul. Dia mau NFT kan semua sertifikat tanahnya. Ya. Bisa dia pakai kita punya Teknologi. infrastruktur, teknologi. Jadi semua sertifikat tanah tercatat di blockchain dan tidak bisa dipalsukan, tidak bisa terhapus, tidak bisa digandakan. Pada saat itu mungkin 3 token digital ini harus punya koin sendiri, Iya, bukan token sendiri. kita akan punya koin Baru bisa sendiri. melakukan itu. Iya, kita nanti insya Allah namanya signatur. Signatur. Oh, harus punya koin sendiri itu berarti tidak bisa pakai token kalau begitu toh? Bisa pakai token apapun itu, karena pada dasarnya koin dan token itu kan yang dicatat transaksinya adalah di blockchain. Oh. Inti dari intinya ini pencatatan blockchainnya, apapun Tapi objeknya. kekurangannya apa memang kah? Kalau kita punya token sama koin, apa bedanya kalau kita kelebihannya kalau punya koin sendiri? Dibedakan dari, tidak ada aja pembedaannya sebenarnya. Nggak Karena sama-sama ditulis di blockchain, sama-sama Cuma ada sama-sama tervalidasi di cuma blockchain. bayar per transaksi tak kapan di? Sama aja sama kurang juga lebih. di. Iya. Karena ini kan saya bilang dari publik untuk publik. Oh. Uang Vivi itu bukan untuk Jadi tidak ada masalah di. bukan untuk saya. Tidak ada kelebihannya punya koin. Tidak ada Ji. Dia cuma sebagai natif Ji sebenarnya di situ. Secara kalau kita bicara secara hierarki ya, hierarki teknologi ya. Koin itu dikeluarkan sama blockchainnya, token ini berdasarkan smart contract. Oh. Tapi semua sama-sama di Sama aja metodologinya lah. metode penulisan transaksinya sama semua gitu loh. Oh. Jadi biasanya ini tiga koin digital memang produk-produknya di situ nanti. Iya, Teknologinya yang digunakan. Teknologinya yang kita kembangkan untuk Berarti itu. untuk pasar retail kita tidak punya. Ada di atau itu kayak game itu. Game ada, kita punya game. Kan itu kalau kayaknya lebih kepada B2B kayaknya itu nanti itu di Tidak, arahnya. ini. Sekarang kita punya marketplace ini toh. Ah, Ini kan ada game Neftiland. ya. Toh? Ah. Di Neftiland ini adalah game ini jadi promosi kayak ini. Cerita, Nggak ada apa-apa cari. Ah. Itu bukan promosi ini, Iya. menjelaskan. Neftiland ini adalah game game sederhana aja sebenarnya. Kau beli telur. Telurnya ini kau pelihara sampai jadi naga. Naganya kau urus sampai besar dan kau kasih ikut balapan. Kau menang di race-nya, dapat kau hadiah. Hadiah apa? Token. Token yang bisa kau jual di marketplace. Pertanyaannya ini masalah biasa. Ini harus jelas. Dapat token, tapi tokennya tidak ada mau beli. Jadi gini, token-token itu bisa dipakai untuk membeli aset lain. Contoh, misalnya, ini kan kalau misalnya kita mau tetaskan telurnya, menunggu sampai 2 hari kalau tidak salah. Iya, okay. Kan ada orang biasa main game, malas kak menunggu, maka beli shark. Ya, kasih cepat Maka ceritanya. kasih cepat, Dulu kayak COC lah. Ya. Gitu. Ya. Saya pakai token untuk beli itu. Nah di sini ada, ini kan ada kategorinya game aset toh. Nah di game aset ini bisa kau beli telur, bisa kau beli shard, bisa kau beli apa. Kayak skin ini ceritanya dibeli kalau di game. Macam-macam ini telurnya dibeli, toh. Ini nanti terkoneksi sama terkoneksi sama game. Ya. Terkoneksi bilang aset tak. Di sini ada asetku telur 1, ada aset nagaku. Saya bisa mainkan di game Neftiland. Nah, salah kuncinya sebenarnya kalau koin atau tokennya lah yang dipakai transaksi, likuiditasnya bisa cepat cair menjadi rupiah. Itu bisa. Ya, masalah terjadi sekarang itu yang telur-telur kebanyakan. Ini kan teknologi telur ini ada yang sebelumnya juga. Ada, ya. Gamenya. Ada orang telurnya ini banyak itu tokennya, tapi harus dulu natawari orang untuk mau membeli. Bahkan ada lagi berbasis multi level. Makanya saya bilang. Klarifikasi memang ini sebelum dihujat kini telur-telur ini. Iya. Telur di gimana kan yang kau bilang ini? Ada pernah apa lagi nama banyak, ada 3 jenis yang pernah ku dapat telur-telur begini. Ada yang berbasis multi level, ada yang berbasis itu. Iya. Token belah Kita nanti. tidak ada aja multi level begitu. Ada toh. Kita serahkan saja ke user, terserah. Jadi begini, kau memelihara telur menjadi naga kau kasih jadi, setelah dia balap kan dia nambah lagi powernya apa segala macam kan. Naga ini akan naik ke kelasnya. Nah ada orang yang tidak mau tidak mau capek-capek pelihara dari nol. Ini naga yang saya punya tadi yang sudah besar bisa saya jual di marketplace. Marketplace naga. Marketplace NFT ku, NFT. Ya toh, saya kan bisa dapat token. Nanti kan dapat token. Token ini dirubah jadi rupiah bagaimana? Bisa di withdraw di sini. Makanya saya bilang tadi. Siapa yang bayar withdraw itu? Siapa yang? Dari kita.
Karena ada liquidity yang kita ini, makanya Berarti saya ada bilang, kita sudah save dana untuk membayar itu? Ada. ada. Nah, ini saya bisa. Tapi kan orang beli juga kok. Orang mau main bikin telur ini dia harus beli. Iya, masuk uang. Dia pakai uang. Nah, uang inilah yang kita kelola. Oke lah. Saya bisa mianu itu. Bisa berani bilang apa nih? Bisa lah rekomendasi kalau itu. Iya. Karena ini saya paling speak up ini masalah orang dipatol-patol masalah telur-telur ini. Karena banyak telur-telur Saya kalau memang kerjanya mau mapatol orang, mundur dari kemarin. Pulang kampung di sini dan tinggal di Bali. Ini masalahnya di situ ya telur-telurnya. Saya paling speak kalau ada telur yang ku dapat. Pokoknya kalau ada ku dapat telur, kau dapat telur itu gratis atau beli? Dia beli. Enggak, kau beli tidak itu telur? Bukan orang saya lihat toh, dia beli koin. Iya, dia beli koin untuk membeli telur. Telur. Setelah kita telur ini besar ada bertelur dia, bukan telur. Bertelur. Oh, bakso berana ini ceritanya. Iya, bakso berana. Jadi itu tiap hari bertelur. Tidak tong main game ki. Tidak main game ki juga. Dia bertelur. Lihat ki bertelur ada berubah itu angkanya. 3, 0,4, 0,5. Iya. Cartan bertelur kini telurnya. Bertelur kita telurnya. Harus ke riset kini anunya nih pola bisnis modelnya. Tapi ada basisnya, ada multi levelnya, ada juga bilang tapi sudah ada koin, nama koinnya itu salah satu saya lupa sekali itu hari. Dan ketika mau dijual enggak ada, harus ditawari orang. Mau kau beli nih koinku. Tidak seperti itu. Jadi begini, kita punya token itu terlisting di decentralized exchange. Kita punya token-token ini kan nanti kita punya exchange sendiri. Ya, oke. Ada kita bikin kayak Indodax atau toko kripto juga begitu. Ya, oke. Dan itu akan listing kita punya token-token yang di game akan ada di situ. Dan beberapa koin-koin yang lain. Iya, dan kayak BNB, BTC. BTC dan segala macam lah pair yang bisa kita masukkan ke situ. Jadi begitu sudah dapat, ya dia bisa tradingkan di situ koinnya. Ya kalau masuk. Ya kalau liquid ada begini ya, yang penting ada liquidity-nya. Likuiditasnya. Ada. Itu yang saya bilang tadi. Dari mana kita dapat liquidity? Ya orang kan untuk pertama kali main membayar, membeli telur. Itu yang penting ada underline yang siap ceritanya tukar kini menjadi uang. Ya itu saya bilang, kita membangun ekosistem supaya demand-nya ini koin-koin ada. Itu kuncinya di situ. Yang penting ada demand. Iya. Membangun demand-nya gitu. Makanya kita pecah-pecah ceritanya, ada yang di game, ada yang ini. Ada di NFT-nya gitu. Marketplace NFT juga tadi tuh Jadi kita bisa menjual. Jadi semua aset-aset game ini kita taruh di marketplace NFT. Marketplace NFT tak pakai basic apa anunya? Binance. Semua pakai anunya Binance. Apa ya? Transaksi anunya? BNB. Pakai kita punya token NFT. Ya, tapi sekarang sudah bisa liquid Iya. Bisa dicairkan langsung rupiah. Bisa diperjualbelikan. Tunggu kita punya apa? Nah kayak ini, cuman karena kita mengikuti aturan, harga yang kita tampilkan dalam bentuk fiat. Tapi transaksi yang terjadi di belakangnya. Fiatnya berapa? IDR-nya ini ada midi? Ya. 148, 22 ribu. Oke. Ini sudah dipromosikan Mika sebanyak mungkin? Maksudnya? Sudah. Kita belum berani itu terlalu lempar promosinya karena gamenya masih versi beta. Tunggu selesai dulu. Sudah ada bug fix nih semua, sudah aman baru kita lempar. Belum. Tapi enggak mau pakai artis ini. Enggak mau. Kenapa? Maksudnya cari artis supaya bantu pom-pom. Daripada kita buang uang ke artis, lebih baik kita buang ke marketing. Ke marketing apa yang dilakukan? Iya, artinya begini, kita kan punya sama juga di film Wampanai. Saya enggak pakai toko-toko yang bagaimana untuk kasih jalan ini marketingku tuh. Orang kan pakai artis karena untuk marketing. Iya, betul. Ya mungkin kita punya pertimbangan lain. Bagaimana dengan misalnya uang sekian ratus juta atau sekian miliar, lebih baik kita lempar ke komunitas sebagai marketing daripada kita kasih satu orang yang belum tentu paham dengan apa yang kita jual. Mending kali banyak ceritanya nih. Iya, kita bicara basicnya komunitas Betul, karena kripto kan komunitas. Basicnya kan trust community. Bagaimana kita membangun community ini dari komunitas itu sendiri. Mending biayanya diturunkan langsung kayak pengguna-penggunanya, dikasih bonus. Itu akan lebih. Jadi begini, satu orang gamer yang mendapatkan bonus besar akan bercerita ke 10 temannya. Misalnya toh. Kita sudah bicara strategi, enggak kalau masuk.
itu aja aku kasih masuk ya, bahaya Pak. Oke, itu sudah sisa 8 menit mami memoriku. Nah, Mungkin metaverse sudah. kaitannya. Oke. Nah. Penutup Metaverse. Ya. Apa kaitan metaverse? Sekarang saya tanya kau menghabiskan waktumu dalam satu hari di sosial media berapa persen? Saya tidak tahu sih, kalau saya lebih banyak Kak di depan komputer dibanding sosial media. Iya, kurang lebih berapa persen? Enggak, kita bicara kebanyakan orang. Ada Kalau- dalam satu hari 20%, 30%. Wah, sekitar sudah 70% 80% dari hidupnya. Tidurnya aja saya tidak di depan Iya. sosial media. Itu dia berhadapan dengan dunia yang 2 dimensi. Iya. Teks, gambar, video. Oke. Ketika masuk ke metaverse, dunia virtual, saya misalnya akan diwakili oleh avatar. Oke. Saya bisa berbentuk robot, saya bisa berbentuk diriku sendiri, Oke. saya bisa berbentuk macam-macam lah. Sip. Dan untuk mendapatkan avatar itu saya harus beli Iya. dari vendor, Ah, vendor 3D. Oke. Saya mau beli avatar yang ganteng kayak begini misalnya. Iya. Gantikan Kak. Ah, Tapi telanjang ini avatar. Iya, mau beli baju. Mau beli baju, saya beli lagi anu. Dan semua item-item itu adalah NFT. Betul. Misalnya bajunya NFT, celananya NFT. Nike misalnya bikin sepatu special edition, cuma satu-satunya di dunia. Atau mau bikin banyak ada satu desain tapi dia mau cetak 100. Nah, itu multi token. Multi token. Iya. Tapi ada yang NFT yang betul NFT, cuma satu-satunya di dunia. Saya kan kita habitat di dunia nyata itu mau dibilang ceritanya tuh. Iya, aktualisasi. Wih, satu-satunya ini punyanya Nike. Saya beli deh. Jadi yang bisa pakai itu NFT sepatu avatarku ji. Kalau ada pakai yang lain bagaimana? Tidak mungkin Mi. Karena ini yang NFT. penting di lingkup metaverse itu Iya, kayaknya. Betul. Nah, ini kan kita tidak tahu metaverse-nya Metaverse Facebook. lain ya bisa Facebook saja. bagaimana? Iya. Raffi Ahmad bagaimana? Betul. Asis bagaimana dia? Iya. Kita tidak tahu. Berarti untuk ruang lingkup metaverse. Dan untuk membangun sebuah metaverse tidak semudah itu. Facebook mengeluarkan uang 700 triliun Iya. untuk riset ji. Nah, ini belum tidak ada gambarannya Ini mau jadi kok apa. cuma menjual token, kok mau bikin metaverse? Ya, anu tahu Rans. Saya tidak Rans. sebut nama nah. Tapi kalau Rans ada bikin metaverse, tapi baru gambarannya. Saya tidak sebut nama. Saya kasih kok gambaran saja. Meta, Facebook saja mengeluarkan uang 700 triliun untuk riset. Nah, riset ini Dan meng-hire puluhan ribu engineer sampai turun harga sahamnya juga Iya. dong berapa puluh persen. untuk membangun metaverse. Sekarang ada satu entitas, kita udah sebut nama, jualan token katanya mau bikin metaverse. Tidak semudah itu. Bisa tahu, tapi Bisa. metaverse yang Harus berkolaborasi dengan banyak entitas lain untuk membangun ini. mungkin dalam tanda kutip ya, mungkin dia anggap misalnya metaverse-nya tidak seperti yang mau dibangun di Facebook lah. Iya. Bisa jadi kayak game-game kecil begitu, jangan di dalam kayak apa Ya bisa saja nanti Facebook ini membangun metaverse dan menyediakan potensi-potensi untuk bisa saling terhubung antar apinya antar metaverse ke metaverse API lain. API bukan Iya, api menyala. Api menyala API. Ya. Dia bisa application program interface namanya. Oke. Jadi bisa kok saling Terhubung. terhubung antara satu metaverse ke metaverse lain. Dia menjadi jembatan ada lah. standarisasi, Ada iya. pintu Doraemonnya bilang ke sini ke kota lain, maka ke sini gitu. Oh, mungkin begitu. Bisa saja seperti itu. Saya tidak ada Kita tahu. nggak tahu. Nah, ini saja Kalau mau kau lebih paham tentang metaverse, nonton ke filmnya Matrix. Itu film tua tapi ya metaverse sekali metaverse sekali itu. Tapi banyak orang yang salah paham juga bilang itu kacamatanya katanya kan nanti itu yang dipakai di dalam masa metaverse toh. Yang apa Oculus. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa nanti ini metaverse Facebook gabungan antara apalagi yang ada avatar begitu dan dunia nyata apalagi augmented reality. Jadi bisa jadi pada saat kayak begini bisa ada langsung transparan, langsung kuliah ke sini, langsung kuliah tapi jelas menunjukkan siapa kita, identitasnya apa. Atau simpelnya mau begini. menghadirkan orang misalnya tidak ada di sini, ada di sana. Iya. Duduk di situ baku ke hadapan kayak begini. Augmented reality. Reality. Intinya begini sebenarnya. Semua itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, kau percaya ini bentuknya tabung warna kuning, itu kan sebenarnya cuma impuls listrik di otakmu. Indra lah kan. Indra gitu. Indra ji. Semua kita merasa ini dia padat. Iya. Ini ada air. Iya. Karena ada
putus ke beda semua itu sensor-sensormu, Ya. pendengaran, penglihatan Ya. dan segala macam. Otakmu ada- tidak akan percaya itu. Ya, betul. Jadi semua kan cuma listrik Ji, di Ya. dalam otak. Ya. Nah itu yang sedang Dikembangkan. dikembangkan bagaimana listrik di komputer ini bisa menyatu dengan listrik yang ada di otak. Dia memanipulasi memang indera, tak? Iya. Jadi sampai tuh ada tangannya apa tuh, jadi nanti kita bisa kurang lebih seperti itu. melakukan sesuatu disentuh. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti metaverse Jadi membawa kita lebih meyakinkan kita bahwa dunia itu fana. Ya, ya, jadi ya. Jadi tadi saya klarifikasi membawa tidak ada saya maksud untuk menyinggung bilang tidak usah beli rekomendasi, tidak. Pelajari dulu proyeknya. Nah, Kalau memang punya potensi bagus dan mau kau bantu gitu developer untuk berkembang, ya kenapa silakan tidak investasi. beli investasi? Kau bisa saja mendapatkan hasil lebih dari situ. Tapi kalau janganlah selalu kalau beda ki caranya orang trading, beda orang investasi, itu mindset Beda, yang harus iya. dirubah. Jadi kalau mau kau memang trading scalping cara membeli cepat saja keuntungan, oke lah. Iya, Kalau udah pas naik 3% 5% Tapi kau out mah kau. harus kau mengambil resiko juga kalau ketinggalan momen Iya, kau toh. ketika pas kau masuk turun ya resikomu. Beda kita dengan misalnya orang investasi, memang mensupport Jangka ada panjang. jangka panjang. Iya. Biar kau mau turun mau tidak, Dan tapi dia sudah tahu resikonya ketika namanya investasi, orang bisa rugi, bisa untung. istilah sekarangnya itu bilang kijang kau pakai uang panas, Iya. pakai saja uang dingin. Iya, Yang uang sudah habis kasih masuk uangmu di kulkas dingin gitu. Oke Om, terima kasih banyak. Barusan sama-sama. cerita ini sudah mau 2 jam Pak. Rekor Masuk. lagi. Dulu hanya 1 jam 10 menit. Bulan ini gila Pak. 1 jam lebih. Lobet semua untuk saya sudah sediakan ke baterai sambung. Terima kasih banyak Om. Nanti kita diskusi lagi kalau launching nih produk-produk digital, dan semoga saja punya misi yang sama mengedukasi di Kota Makassar tentang teknologi ini di blockchain, FT dan metaverse. Kita lanjut di online juga bisa aja. Oh ya, nanti online ya mau bikin konten yang zoom begitu toh? Iya. Iya, oke. Aman. Tapi maaf kami kalau salah-salah karena jarang apa zoom saya. Baru belajar juga. Aku tapi caranya record. Iya, like. OBS. Oke, mulai mati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.